Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Pertanyaan serius tentang konsistensi hermeneutika. Hermeneutika berarti prinsip-prinsip penafsiran. Para penafsir kitab Wahyu yang saya temukan dalam pembelajaran saya seringkali tidak konsisten dalam menafsirkan kitab ini. Sebagai contoh, metode historisis mengajarkan bahwa seri jemaat dan meterai dimulai sejak kapan? Pada zaman para rasul, Efesus adalah gereja apostolik, bukan? Dan di dalam meterai-meterai, kita diajarkan bahwa kuda putih adalah gereja yang keluar untuk mendapatkan kemenangan dan menaklukkan, yaitu gereja apostolik. Jadi, seri ini dimulai pada masa para rasul dan berakhir pada masa kapan? Ketika Kristus mendirikan kerajaannya yang kekal. Jika demikian, mengapa Uriah Smith dan para penafsir lainnya mengatakan bahwa sangkakala dimulai pada abad keempat dengan invasi bangsa-bangsa barbar? Apakah Anda menangkap maksud saya? Kedua, beberapa penafsir Advent percaya bahwa ada dua penggenapan sangkakala. Satu di masa lalu dan satu lagi di masa depan. Namun, apakah ada penggenapan ganda dalam nubuatan berantai? Apakah ada dua penggenapan bagi jemaat-jemaat? Tidak. Apakah ada dua penggenapan pada meterai-meterai itu? Tidak. Apakah ada dua penggenapan untuk Daniel 2, dan Daniel 7, dan Daniel 8 dan 9, dan Daniel 11? Tidak. Dalam nubuatan berantai, ada berapa banyak penggenapan? Anda memiliki satu penggenapan dalam nubuatan berantai. Pertanyaan lainnya, apakah invasi barbar sedemikian penting secara historis sehingga dibutuhkan 4 sangkakala untuk menggambarkan invasi barbar? Itulah yang dilakukan oleh Uriah Smith. Lebih jauh lagi, mereka yang menafsirkan sangkakala sebagai penggambaran invasi barbar dan pertumbuhan Islam dan Turki. Seringkali tidak konsisten dalam cara mereka menafsirkan simbol-simbol tersebut. Kadang-kadang mereka mengartikan bahasa secara harfiah dan di lain waktu mereka menggunakan bahasa secara simbolis. Ada ketidakkonsistenan dalam metode penafsiran simbol-simbol. Akhirnya, di bagian atas halaman 7, bagi mereka yang melihat kebangkitan dan kejatuhan Islam dan peranan Turki dalam sangkakala, harus bertanya. Di manakah dalam garis nubuatan yang lainnya yang menyebutkan tentang Turki atau Muslim? Apakah mereka ada dalam Daniel 2? Apakah orang-orang Muslim dan Turki ada di dalam Daniel 2? Tidak. Apakah mereka ada di dalam Daniel 7? Tidak. Apakah mereka ada di Daniel 8 dan 9? Tidak. Apakah ini termasuk dalam seri tentang gereja? Tidak. Apakah mereka berada dalam seri tentang meterai? Tidak. Apakah mereka ada di Daniel 11 dan 12? Tidak. Apakah mereka ada di Wahyu 12? Tidak. Apakah mereka ada di dalam Wahyu 13? Tidak. Jadi, memasukkan Muslim dan Turki ke dalam sangkakala hanya merupakan cerminan dari pandangan yang dipegang oleh Uriah Smith, yang memperkenalkan pandangan ini ke dalam gereja Advent. Dan ngomong-ngomong, saya tidak merendahkan karya Uriah Smith. Anda dapat membaca komentar-komentarnya. Tafsirannya tentang Daniel dan Wahyu sangat bagus. Tetapi ia tidak memiliki semua penjelasan tentang sangkakala. Ia tidak memiliki semua penjelasan khususnya tentang pertempuran Harmagedon. Ia percaya bahwa raja dari utara adalah Turki dan mengeringnya sungai Efrat adalah secara harfiah. Saya pikir dia salah dalam menafsirkan Daniel 11, Wahyu pasal 16. Tapi itu tidak berarti semua yang ditulisnya tidak bisa dipercaya. Ellen White menganjurkan agar buku-bukunya dibaca, jadi saya hanya menyebutkan kesulitan-kesulitan yang kita alami dengan penafsirannya yang khusus tentang sangkakala. Sekarang kita berada di halaman 7, pengantar kepada sangkakala. Kita mulai dengan mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Apakah kita harus memahami sangkakala dari sudut pandang futuris atau dari sudut pandang historisis? Teologi Masehi Advent hari ke-7 secara tradisional telah menafsirkan jemaat-jemaat, meterai-meterai, dan sangkakala dari sudut pandang historisis. Namun, belakangan ini ada kecenderungan di antara beberapa penafsir Masehi Advent hari ke-7 untuk menafsirkan sangkakala dari sudut pandang futuris. Dan mungkin orang yang paling mempopulerkan hal ini adalah Marvin Moore yang selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah dia masih bekerja saat ini, tapi pernah menjadi editor Signs of the Times. Mengenai sangkakala seperti yang telah saya sebutkan di awal pagi ini.
Ada dua aliran pemikiran futuris di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7 saat ini. Satu aliran melihat penggenapan sangkakala terjadi pada masa pasca penghukuman, yaitu setelah pintu kasihan ditutup. Pemikiran yang lain melihat penggenapannya terjadi di masa depan dari zaman kita, tetapi terjadi pada masa percobaan, sebelum masa percobaan berakhir. Marvin Moore termasuk dalam kelompok kedua, yang percaya bahwa sangkakala akan digenapi sesaat sebelum masa percobaan berakhir. Saya percaya bahwa pemikiran futuris melakukan dua kesalahan dalam penafsiran mereka tentang sangkakala. Pertama, mereka seringkali mengartikan bahasa simbolis secara harfiah. Mereka berbicara tentang meteorit dan jatuh dari langit secara harfiah, dan asteroid yang jatuh ke bumi. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang bintang jatuh, Anda perlu melihat bagaimana Alkitab menafsirkan bintang jatuh itu. Bukan hanya berpikir bahwa itu adalah meteorit atau asteroid. Kita harus membiarkan Alkitab menafsirkan simbol-simbolnya sendiri. Jadi, pertama, mereka seringkali mengartikan bahasa simbolis secara harfiah. Dan kedua, mereka gagal menyelidiki dengan serius pengaturan penulisan Kitab Wahyu. Anda lihat, struktur penulisan Kitab Wahyu adalah kerangka yang menyatukan seluruh kitab ini. Dan jika kita tidak memiliki kerangka, maka kita seperti ubur-ubur yang bergerak ke sana kemari, ke segala arah. Banyak ahli, ini adalah poin yang penting. Banyak ahli telah menyimpulkan bahwa Kitab Wahyu mengikuti urutan dari Bait Suci Ibrani. Dengan kata lain, itu terstruktur seputar Bait Suci Ibrani. Dalam rangkaian ketujuh jemaat, Yesus sedang berjalan di mana? Di antara ketujuh kaki Dian. Dalam seri tentang meterai-meterai, Yesus telah pindah kemana? Ke meja roti sajian. Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang hal itu, Anda harus mempelajari seri yang saya buat tentang meterai. Ada 2 jilid catatan pelajaran tentang meterai. Dalam seri tentang sangkakala, di manakah Yesus melayani? Kita baru saja membacanya beberapa saat yang lalu, di Mezbah Ukupan. Dan dalam Wahyu 11 ayat 19, Yesus bergerak kemana? Dia pindah ke tempat tabut perjanjian berada. Jadi ada urutan. Sebenarnya Kitab Wahyu dimulai di pasal 1 dengan pengorbanan Kristus, dengan kematian Kristus. Dia telah menebus kita melalui darahnya. Ia telah mati, namun ia hidup. Jadi, hal ini sebenarnya dimulai dengan pekerjaannya di bumi. Kemudian ada kaki Dian, kemudian ada meja roti sajian, kemudian ada mezbah ukupan. Kemudian terbukanya bilik Maha Kudus. Dan kemudian Anda akan melihat di paragraf berikutnya, kemudian di pasal 15 ayat 5-8, pelayanan bait suci ditutup. Bait suci dipenuhi dengan asap. Tidak seorang pun dapat masuk, karena perantaraan Kristus telah berakhir. Dan kemudian dalam Wahyu 16-19 terdapat penjelasan tentang 7 malapetaka terakhir. Pasal 20 tentang upacara kambing Azazel. Dan di pasal 21 dan 22, Anda melihat tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah Kitab Wahyu memiliki struktur bait suci? Tentu saja ada. Itu mengikuti urutan bait suci. Jadi jika Anda mengeluarkan sangkakala dan meletakkannya di masa depan, apa yang akan terjadi? Struktur bait suci dalam Kitab Wahyu terputus. Jadi Anda harus menyadari bahwa sangkakala itu sesuai dengan periode waktu tertentu, yaitu periode perantaraan Kristus di tempat kudus. Apakah hal ini sudah jelas? Jadi, mengeluarkan sangkakala dari konteksnya yang sah dan memasukkannya ke masa depan akan menghancurkan kesimetrisan bait suci yang indah dari kitab ini. Jika kalian ingin mendapatkan lebih banyak keterangan tentang kesimetrisan bait suci di Kitab Wahyu, ada di buku God Curse oleh C. Mervyn Maxwell, dosen saya di seminari. Anda akan menemukan penjelasan yang indah tentang simetri bait suci dari Kitab Wahyu.